masih saja terjadi polemik di tengah masyarakat Kabupaten Karimun terkait kawasan hutan lindung serta konsesi pertambangan di wilayah pemukiman penduduk. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun telah membentuk panitia khusus atau pansus tentang kawasan hutan lindung serta konsesi pertambangan di wilayah pemukiman. Berdasarkan surat keputusan DPRD Karimun nomor 3 tahun 2021 yang beranggotakan 13 orang. Ketua Pansus DPRD Karimun Nyimas Novi Ujiani menyatakan bahwa pembentukan panitia khusus tentang kawasan hutan lindung serta konsesi pertambangan di wilayah pemukiman tersebut memuat unsur filosofi, sosiologi, serta yuridis sebagai bahan pertimbangan dan alasan dalam pembentukan tim panitia khusus. Karena menurutnya saat ini terdapat beberapa kawasan pemukiman yang tersebar di wilayah Kabupaten Karimun, baik itu di Pulau Karimun sendiri, Pulau Kundur, serta Pulau Moro, telah terjadi permasalahan lahan tumpang tindih dengan kawasan hutan. Bahkan terdapat kawasan pemukiman saat ini statusnya menjadi wilayah pinjam pakai dan konsesi pertambangan yang dipakai sistem izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Prosedur pemohonannya tidak melalui lembaga OSS, tetapi melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nyimas menambahkan, permasalahan ini lebih menyedihkan lagi, di mana kawasan pemukiman yang tumpang tindih tersebut tidak lagi dapat menikmati fasilitas pembangunan oleh pemerintah daerah. Dan lebih mengerikan lagi, terdapat pemukiman yang berjarak tidak lebih dari 1 km dengan aktivitas eksplorasi pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Ketua Pansus yang berasal dari fraksi PKB ini menyebut, berdasarkan Perda RT RW Kabupaten Karimun yang baru saja disahkan, terdapat 200 hektar lahan kawasan pemukiman padat penduduk yang mengatur hutan dan konsesi tambang. Namun, apabila diakumulasikan secara keseluruhan dengan bukti dan kepemilikan lahan yang ada, bahwa kawasan pemukiman yang tumpang tindih dengan kawasan hutan konsesi pertambangan tersebut seluas 900 hektar. Terkait dengan penataan pola ruang wilayah khususnya yang berkaitan dengan kawasan hutan. Penataan pola ruang wilayah yang dalam penerapannya ditegaskan melalui peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah bahwa pemerintah daerah kabupaten atau kota tidak diberikan kewenangan untuk mengubah pola ruang kawasan hutan karena penetapan kawasan hutan kewenangannya diberikan melalui Kementerian Kehutanan. Sebagaimana surat keputusan DPRD Karimun nomor 3 tahun 2001 tentang pembentukan panitia khusus tentang kawasan hutan dan konsesi tambang dalam wilayah pemukiman. Kawasan hutan dan konsesi tambang dalam wilayah pemukiman ini memuat unsur filosofi, sosiologis, dan yuridis sebagai bahan pertimbangan dan alasan dalam pembentukannya. Landasan filosofis panitia khusus terhadap kawasan hutan lindung dan konsesi tambang dalam wilayah pemukiman harus bersesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara. Panitia khusus bekerja dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta filsafat bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Digunakan sebagai dasar untuk mengingat beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dan juga peraturan-peraturan lainnya yang relevan. Dapat disimpulkan bahwa saat ini terdapat beberapa kawasan pemukiman yang ada di Kabupaten Karimun, baik di Pulau Karimun, Pulau Kundur,
dan Pulau Moro terjadi permasalahan berupa tumpang tindih dengan kawasan hutan. Bahkan terdapat kawasan pemukiman saat ini statusnya sudah menjadi wilayah pinjam pakai konsesi pertambangan yang diperoleh dari sistem izin pinjam pakai kawasan hutan IPPKH dari Kementerian Kehutanan. Permasalahan ini menjadi lebih menyedihkan lagi dikarenakan kawasan pemukiman yang tumpang tindih tersebut saat ini tidak lagi dapat menikmati berbagai fasilitas pembangunan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah karena telah ditetapkan adalah kawasan hutan. Lebih mengerikan lagi, terdapat kawasan pemukiman yang berjarak tidak lebih dari 1 kilometer dengan aktivitas eksplorasi pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Berdasarkan peta Perda RT/RW Kabupaten Karimun yang baru saja disahkan, ada kurang lebih 200 hektar kawasan pemukiman padat penduduk yang termasuk dalam kawasan hutan dan konsesi tambang. Namun apabila diakumulasikan secara keseluruhan dengan bukti dan kepemilikan lahan masyarakat yang ada, bahwa kawasan pemukiman yang tumpang tindih dengan kawasan hutan konsesi tambang tersebut seluas kurang lebih 900 hektar lahan. Namun hal ini terkendala karena wilayah pemukiman yang harus dibebaskan oleh perusahaan tambang tersebut termasuk dalam kawasan hutan. Sementara penerbitan konsesi tambang yang dilakukan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan IPPKH kepada Kementerian Kehutanan telah didahului dengan pembayaran pendapatan negara bukan pajak PNBP oleh perusahaan tambang. Dalam beberapa kali rapat dengan pendapat umum untuk disimpulkan bahwa inti keseluruhan permasalahan tumpang tindih kawasan pemukiman dengan hutan ini disebabkan oleh terbitnya surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 76 tahun 2015 tentang peta kawasan lindung Kepulauan Riau. Dalam surat keputusan tersebut mengatur batas-batas wilayah yang dijadikan sebagai kawasan lindung di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam surat keputusan ini ternyata terdapat kawasan permukiman di Kabupaten Karimun yang sudah sejak tahun 1970-an secara serta-merta ditetapkan menjadi kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2015. Hal ini menimbulkan permasalahan yang sangat nyata bagi masyarakat yang berdomisili pada kawasan tersebut. Pada kawasan tersebut saat ini banyak masyarakat yang sudah tidak dapat menjual atau menggadaikan surat kepemilikan lahannya untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Saat ini banyak masyarakat di kawasan tersebut yang tidak dapat menikmati program-program bantuan sosial dari pemerintah seperti bantuan rumah layak huni karena ditetapkan kawasan hutan. Bahkan saat ini banyak lagi program-program pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan pada kawasan tersebut. Lucunya lagi saat ini pemerintah membebani penduduk yang berdomisili di tempat dimaksud, dibebani untuk membayar pajak bumi bangunan setiap tahunnya. Mengerikan lagi saat ini, ada beberapa rumah penduduk yang hanya berjarak kurang lebih 500 meter dari gudang bahan peledak salah satu perusahaan tambang. Adapun tujuan dari panitia khusus kawasan hutan lindung dan konsesi tambang dalam wilayah pemukiman adalah untuk 1. Menelusuri, mencari kebenaran dan fakta terhadap hal yang mendasari terjadinya di wilayah pemukiman yang ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung dan wilayah konsesi tambang. 2. Mengidentifikasi atau mengetahui proses penetapan kawasan permukiman menjadi kawasan hutan oleh Menteri. 3. Mengetahui faktor ekonomi,
sosial, dan politik terhadap penetapan kawasan pemukiman menjadi kawasan hutan. Kegunaan dari hasil kerja panitia khusus nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran serta rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah daerah terhadap strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk penanganan permasalahan atas ditetapkannya kawasan pemukiman menjadi kawasan hutan dan konsesi tambang oleh Menteri, serta memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap tindak lanjut DPRD dan pemerintah daerah terhadap terjadinya tumpang tindih kawasan pemukiman dengan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Karimun. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang kami sampaikan selaku panitia khusus, dapat disimpulkan bahwa terjadinya tumpang tindih kawasan pemukiman dengan kawasan hutan merupakan masalah sangat serius untuk segera diselesaikan karena banyak hal yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang ramai. Sekali lagi apresiasi. Nyimas mengatakan dalam surat keputusan tersebut ternyata terdapat kawasan pemukiman di wilayah Kabupaten Karimun yang sejak tahun 1970 secara serta-merta ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2015. Sehingga menimbulkan permasalahan yang nyata bagi masyarakat yang berdomisili pada kawasan tersebut, sehingga banyak masyarakat sudah tidak dapat menjual atau menggadaikan surat kepemilikan lahannya untuk biaya pendidikan anak-anak. Selain itu, tidak dapat menikmati program-program bantuan sosial dari pemerintah, di antaranya seperti bantuan rumah layak huni, sehingga pemerintah tidak dapat menjalankan program pada kawasan-kawasan tersebut. Nyimas membeberkan dengan dibentuknya tim pansus terkait kawasan hutan lindung serta konsesi pertambangan di wilayah permukiman bertujuan untuk menelusuri, mencari kebenaran dan fakta terhadap hal yang mendasari pada wilayah pemukiman yang telah ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung dan wilayah konsesi tambang. Kabupaten Karimun pada hari ini dalam rangka penyampaian laporan panitia khusus atau pansus tentang kawasan hutan lindung dan konsesi tambang di wilayah permukiman. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Karimun terus bergerak guna melanjutkan pembangunan di berbagai sektor dan di bidang yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang sinergis dan terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya dilakukan guna mewujudkan Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan dilandasi oleh iman dan takwa. Upaya membangun yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karimun tentunya memerlukan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun sebagai representasi dan keterwakilan masyarakat Kabupaten Karimun melalui kewenangan yang dimiliki. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah menginisiasi terbentuknya panitia khusus yang akan membahas persoalan dan permasalahan yang timbul dan harus dicarikan solusi penyelesaiannya. Harapannya dengan adanya dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun ini, akselerasi pembangunan akan lebih cepat dan mampu menjadikan dan mewujudkan Kabupaten Karimun yang bersih, beriman, sehat, indah, dan harmonis. Dan mendengarkan laporan panitia khusus atau pansus tentang kawasan hutan lindung dan konsesi tambang di wilayah permukiman. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas inisiatif rekan-rekan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yang telah membentuk panitia khusus atau pansus guna melakukan serta membahas lebih lanjut
tentang kawasan hutan lindung dan konsesi tambang di wilayah pemukiman. Kami yakin dan percaya bahwa inisiatif pembentukan panitia khusus ini tentunya dilatar belakangi oleh keberpihakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun kepada masyarakat Kabupaten Karimun. Dan tentunya kami berharap tujuan terbentuknya panitia khusus ini yang pertama menyelesaikan persoalan dengan mencari kebenaran dan fakta yang terjadi di wilayah pemukiman yang ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung dan wilayah konsesi pertambangan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan mengetahui proses penetapan kawasan pemukiman menjadi kawasan hutan oleh Menteri. Serta yang ketiga, mengetahui faktor ekonomi, sosial, dan politik terhadap penetapan kawasan pemukiman menjadi kawasan hutan dapat tercapai dan akan menghasilkan rancangan kebijakan lebih lanjut yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Karimun. Lebih dalam, Nyimas mengatakan, sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangan semestinya seluruh kawasan pemukiman yang masuk dalam pertambangan untuk dilakukan pembebasan lahan. Namun hal ini terkendala karena wilayah pemukiman yang harus dibebaskan oleh perusahaan pertambangan tersebut termasuk dalam kawasan hutan. Sementara penertiban konsesi tambang yang dilakukan oleh izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH telah didahului dengan pembayaran pendapatan negara bukan pajak atau PNBP oleh perusahaan tambang. Inti dari seluruh permasalahan tumpang tindih kawasan permukiman menurut Nyimas disebabkan oleh terbitnya surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 76 tahun 2015 tentang peta kawasan lindung Kepulauan Riau yang mengatur batas-batas wilayah yang dijadikan sebagai kawasan lindung di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu juga guna mengidentifikasi atau mengetahui proses penetapan kawasan pemukiman menjadi kawasan hutan oleh Menteri. Nyimas menambahkan mengetahui faktor ekonomi, sosial, dan politik terhadap penetapan kawasan pemukiman menjadi kawasan hutan. Hasil kinerja Pansus nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran sekaligus rekomendasi kepada pemerintah daerah terhadap potensi apa saja yang dapat dilakukan untuk penanganan permasalahan dengan ditetapkannya kawasan pemukiman menjadi kawasan hutan dan konsesi tambang, serta memberikan pemahaman sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terhadap tindak lanjut DPRD dan pemerintah daerah terhadap terjadinya kawasan hutan dengan kawasan pemukiman yang ada di wilayah Kabupaten Karimun. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Karimun Anwar Hashim mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada tim Pansus DPRD Karimun menangani kawasan hutan lindung serta konsesi pertambangan di wilayah pemukiman penduduk. Sebagai bentuk dukungan yang telah menginisiasi terbentuknya tim Pansus yang akan membahas khusus permasalahan dan persoalan kawasan hutan lindung serta konsesi pertambangan di wilayah pemukiman penduduk untuk segera dicarikan solusinya. Anwar sangat berharap dengan dukungan dari DPRD Karimun, aspirasi pembangunan akan lebih cepat dan mampu menyelesaikan sekaligus mewujudkan Kabupaten Karimun yang bersih, beriman, sehat, indah, dan harmonis. Kami yakin dan percaya bahwa inisiatif pembentukan tim Pansus ini tentunya dilatar belakangi oleh keberpihakan wakil rakyat kepada masyarakat Kabupaten Karimun, sehingga mampu menyelesaikan seluruh persoalan dengan mencari kebenaran dan fakta yang telah terjadi di pemukiman yang telah ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung dan wilayah konsesi pertambangan. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan. Foto bersama.